Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Sri Dina Rahayu, dan rekan saya ada Azra Nabilah dan juga Sumi Fitri Elida. Di sini kami akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yang merupakan bagian dari mata kuliah eh, pembelajaran biologi inovatif. Nah, dengan materi pokok, yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dan yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang akan disampaikan oleh Azra Nabilah. Kepada Azra Nabilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang pertama, definisi dari model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode pendekatan yang sangat baik yang berfokus pada pendidikan jangka panjang, karena mendorong pembelajaran yang konstruktif, kolaboratif, dan mandiri mengenai topik-topik yang benar-benar relevan dengan praktek profesional yang mendorong transfer ilmu, pengetahuan, dan pemikiran yang kreatif. Model PBL merupakan model yang menjanjikan yang mendorong peningkatan dan pengembangan keterampilan peserta didik. Tujuan dari PBL adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah dengan menerjemahkan permainan dewasa yang otentik melalui pembelajaran mandiri. Model PBL merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang menuntut peserta didik untuk mampu memecahkan masalah dan menemukan solusi tersendiri terhadap permasalahan tersebut. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah. Pada dasarnya, tiap model pembelajaran terdapat kekurangan dan kelebihan. Berikut ada beberapa kelebihan dari model PBL. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecah masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber dengan siswa lain, dan selanjutnya siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber. Adapun keunggulan yang lain yaitu pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa untuk menghafal atau menyimpan informasi. Selanjutnya terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Dan yang terakhir, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Selanjutnya itu kelemahan dari model PBL. Untuk siswa yang malas, tujuan dari metode ini tidak dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Selanjutnya, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Lalu membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong siswa dalam kelompok secara aktif. Yang ketiga adalah sintaks model pembelajaran problem-based learning menurut beberapa para ahli. Satu menurut Warsono dan Haryanto.
Lalu seperti apa sintaks, prosedur, langkah, atau tahapan dari model pembelajaran problem-based learning ini? Sintak model pembelajaran problem-based learning menurut Warsono dan Haryanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang terakhir, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, sintaks mode pembelajaran problem-based learning menurut Soimin. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran, meliputi menjelaskan logistik yang dibutuhkan dan memotivasi siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk penjelasan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan laporan hasil karya yang sesuai seperti laporan. Lalu yang terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka. Selanjutnya, menurut Arens, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan konsep dasar, petunjuk yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu, tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik dalam mengidentifikasi konsep yang ada pada masalah dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait permasalahan. Lalu, tahapan yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru membimbing peserta didik dalam mencari informasi yang tepat, menyelesaikan eksperimen, dan mencari solusi yang sesuai dalam penyelesaian. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat. Lalu tahapan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dipelajari. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Penelitian yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran biologi. Hasil dari penelitian ini bahwasanya penggunaan model pembelajaran berbasis masalah telah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah memberikan dampak positif terhadap kemampuan terlibat dalam diskusi kritis dengan rekan akademik. Lalu penelitian yang kedua, dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terhadap kemampuan. Judul yang kedua, Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran biologi. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan masalah. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Azra Nabilah atas pemaparan materinya. Berikutnya yaitu dilanjutkan oleh masih mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi dilanjutkan oleh Sumi. Kepada Sumi Fitri Elida dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada pengaruh model pembelajaran based learning, basis blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 SMA N2 Mataram.
dapatkan hasil bahwasanya penggunaan model pembelajaran berbasis masalah blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis memberikan dampak positif. Hal ini dibuktikan bahwa berbasis blended learning lebih baik dibanding metode konvensional. Yang kelima yaitu pengaruh model pembelajaran based learning dan pengetahuan awal terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 8 SMP Negeri Lengayang. Dapatkan hasil bahwasanya penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan pemberian pengetahuan awal memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 8 SMP Negeri Lengayang. Yang ketujuh ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran IPA. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor Endgame kedua kelas mengalami peningkatan dengan kategori sedang dan hasil uji T menunjukkan terhadap pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP. Selanjutnya ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah memberikan dampak yang sangat positif terhadap keterampilan berpikir kritis dan tidak memberikan perbedaan yang cukup signifikan antara model ini dengan model pembelajaran konvensional. Yang kedelapan adalah pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbasis blended learning dan outcome-based education terhadap kemampuan literasi sains biologi di SMA 7 Mataram. Hasil yang didapat adalah memiliki pengaruh namun tidak terlalu tampak secara signifikan. Yang ke-9 ada penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis tentang materi perubahan lingkungan untuk peserta didik kelas 11 IPA SMA. Didapatkan hasil bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ke-10 ada peran PBL dalam ini nantinya akan berjalan lebih efektif. Yang ke-11 ada the effect of program-based learning on student problem solving self-efficacy through Blackboard system in higher education. Didapatkan hasil bahwa masih banyak ditemukan masalah di dalam pelaksanaannya berupa kesulitan pemahaman pembelajaran. Yang ke-12 ada pengaruh pada pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa model pembelajaran problem-based learning memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Yang ke-13 ada pengaruh pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
didapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan metode problem-based learning lebih baik digunakan daripada model pembelajaran respiratory yang mana model PBL memberikan peningkatan hasil belajar dan kemampuan untuk berkreasi lebih tinggi. Selanjutnya ada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi zat adiktif dan zat aditif kelas 11 sampai 12 padang. Didapatkan hasil bahwa model pembelajaran berbasis masalah memberikan hasil dan efek yang positif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi zat aditif dan zat adiktif. Selanjutnya ada pengaruh model pembelajaran program-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Didapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan model program-based learning lebih baik digunakan daripada model pembelajaran respiratory yang mana model PBL memberikan peningkatan hasil belajar dan kemampuan untuk berkreasi lebih tinggi. Selanjutnya ada bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis masalah. Inovasi pembelajaran menggunakan teknologi neurofon dan bank sampah digital. Yang kedua ada implementasi teknologi dalam model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan siswa. Selanjutnya ada praktik refleksi yang mendorong siswa untuk mampu merefleksi kegiatan diri. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Definisi dari model pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan dalam pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan itu sendiri. Keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini yaitu kelebihannya yang pertama itu ada pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua ada pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga pemecahan masalah dengan meningkatkan aktivitas siswa. Adapun kelemahan dari problem solving ini, yang pertama itu, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran lalu problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Sintaks model pembelajaran berbasis pemecahan masalah menurut ahli yaitu ada langkah-langkah metode problem solving menurut Hamiyah dan Jauhar tahun 2014 sebagai berikut, yaitu yang pertama menyiapkan isu atau masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua menyajikan masalah. Yang ketiga mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.
Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, menyimpulkan. Selanjutnya ada perbandingan langkah dalam pemecahan masalah. Ada fase-fase dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu ada menurut Polya tahun 1973. Yang pertama itu memahami masalah atau understanding the problem. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian atau devising a plan. Yang ketiga, melakukan rencana penyelesaian. Dan yang keempat, mengecek kembali hasil. Selanjutnya ada menurut John Dewey dalam Swedenborg tahun 1985. Yang pertama pengenalan, yang kedua pendefinisian, yang ketiga perumusan, yang keempat mencobakan, yang kelima evaluasi. Dan ada menurut Krolik dan Runik tahun 1995. Mana yang pertama itu ada membaca dan memikirkan, yang kedua mengeksplorasi dan merencanakan, yang ketiga memilih suatu strategi, yang keempat menemukan suatu jawaban, yang kelima meninjau kembali dan mendiskusikan. Selanjutnya ada pengaruh mode pembelajaran basis pemecahan masalah terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Yang pertama ada pengaruh mode pembelajaran kreatif problem solving dengan mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar IPA biologi. Didapatkan hasil bahwa hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh mode pembelajaran kreatif problem solving dengan mind mapping terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar IPA biologi siswa. Kelas 7 SMP Negeri 11 Jember tahun pelajaran 2014-2015. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sumi atas penyampaian materinya. Berikutnya akan saya lanjutkan. Yang penelitian yang kedua yaitu berjudul pengaruh mode pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada subkonsep pencemaran lingkungan. Nah, hasil penelitiannya itu adalah dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada konsep pencemaran lingkungan di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Kawali. Kemudian yang ketiga yaitu efektivitas pembelajaran aktif berbantuan LKPD problem solving terhadap keterampilan pemecahan masalah dan penguasaan konsep biologi siswa di sekolah kawasan perkebunan kopi. Nah, didapatkan hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari hasil belajar berbantuan LKPD problem solving dalam kategori sedang terhadap keterampilan pemecahan masalah dan penguasaan konsep biologi siswa di sekolah kawasan perkebunan kopi. Yang keempat yaitu kemampuan pemecahan masalah pada siswa biologi Madrasah Aliyah Darul Mukorobin. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari hasil belajar siswa dalam kategori kurang baik. Berikutnya yaitu pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap collaboration skill siswa pada pembelajaran biologi. Ini merupakan literatur review. Hasilnya yaitu dipergunakan dalam setiap penyelesaian pertikaian dan permasalahan di berbagai pihak yang berselisih. Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang dianggap sebagai pembelajaran yang sulit dipelajari.
dan dapat diatasi dengan berbagai teknik seperti menggunakan aplikasi ataupun digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya keterkaitan antara kolaborasi dari problem solving, maka pembelajaran biologi akan lebih efektif. Berikutnya itu pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis peserta didik di SMK SMTI Bandar Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari penggunaan metode problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah, pembelajaran, dan kemampuan berpikir kreatif sudah berada dalam kategori baik di SMK SMTI Bandar Lampung tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Kemudian yang berikutnya itu pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran biologi. Hasil yang didapat yaitu menunjukkan adanya pengaruh dari penggunaan metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran biologi. Yang berikutnya itu pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS disertai dengan teknik diagram V terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan model Creative Problem Solving disertai dengan teknik diagram V itu memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh mode pembelajaran kreatif problem solving disertai teknik diagram V terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi fungi di MAN 2 Bandar Lampung. Nah, berikutnya itu efektivitas pembelajaran aktif